Lo tau nggak, Uber sama Lyft katanya bakal keluar dari California lo. Oh iya, gue denger newsnya dari lu sih, gue denger ya. Bohongin lu. Soalnya apa? Kemarin kayak seminggu lalu ya apa 2 minggu lalu gue lupa. Ini namanya apa lagi? Nah, Vampiro. Vampiro. Daging, Vampire. grilled cheese, daging sama dua crispy tortilla gitu. Jadi kayak sandwich. Sorry. Jadi, Gue mau makan ini lagi sih, ini enak loh. I like this. Ay, sorry. Damn, it's big. There you go. Jadi si Uber sama si Lyft mau di kick out dari California gara-gara mereka volunteer mengundurkan diri gitu. Gara-gara mereka nggak mau bikin employee-nya jadi, driver-nya jadi employee gitu. Jadi Itu kenapa ya? Itu pajaknya lebih gede ya? bukan, tunggu ya. Let me finish this. Hah? Tunggu gue selesaiin dulu. Oh. Ini enak juga. Ya. You wait, I will eat you, don't worry. Tapi ya kalau menurut gue ya, kalau misalnya Uber sama Lyft nggak ada di California, itu bakal susah banget. Pertama, di sini tuh orang tuh banyak yang bener-bener ngandalin Uber sama Lyft. Terutama kalau misalnya lu pergi ke airport ya, itu tuh gila. Lu tau kan LAX, dia orang bener-bener kayak ubah parking spotnya mereka cuma buat Lyft sama Uber doang. Jadi mereka sebenarnya efeknya tuh kenceng banget buat kayak transportation, ya even buat kayak kereta atau kayak gimana, like from one point to another point. Kayak itu bener-bener ngebantu banget gitu. Misalnya lu kalau misalnya ke airport, parkir tuh mahalnya minta ampun. Ya kalau yang kayak daily parking overnight gitu kan. Kalau misalnya gitu ya, lu ke Oregon kemarin 5 hari. Lu keluar balik, bisa-bisa lu bayar $500 lo buat parkir. Oh ya? Bisa. Bukannya satu hari bisa cepet. Oh ya? Kalau lu hilang tiketnya. Oh. Bukan misalnya kalau misalnya lu hilang tiketnya lebih murah daripada lu bayarin gitu. Tapi dia bakal nanya, lu kapan datangnya? Terus lu bohong aja gitu. Tapi kan ada CCTV di mana-mana di LAX. Enggak, jadi kemarin tuh nggak tahu gubernurnya atau nggak bener. nggak tahu gubernur California atau itunya apa yang kayak apa sih anggota kongres, bukan kongres apa sih, gue nggak ngerti ngomongnya apa namanya. Pokoknya kayak kalau di Indo kan ada DPRD gitu kan. Jadi mereka ngeluarin kayak peraturan gitu buat California doang sih, gue denger. Jadi semua driver buat Lyft sama Uber nih kayak Gokar ya, kayak Gojek gitu. Kayak Gojek gitu. Grab. Ya, kayak Grab. Pokoknya tapi mau pakai mobil. Terus jadi mereka ngeluarin itu, jadi drivernya itu harus jadi employee. Karena semua driver juga kemarin pada ini kan demo kan, protes. Iya. Mereka bilang, income-nya gue orang nggak cukup, gini-gini lah segala macem. Gue orang tuh mau dari di employee, saya gue orang mau dapat benefitnya gini-gini, biar ada benefit segala macam. Si Uber sama Lyft nggak mungkin mau, soalnya gila lu ada di California aja mungkin ada berapa ratus ribu driver kan. Soalnya Uber sama Lyft itu tuh side jobnya kita juga di sini kan. Iya, itu kan sebenarnya awal mulanya kan dibikin jadi side job gitu. Tapi jadi banyak orang bikin keluar kerjaan buat jadi full time. Terus maksudnya gue Lyft sama Uber kan juga mikir, aduh kalau gue dia kalau nih dijadiin employee ya semuanya, tuh costnya mereka langsung bisa berapa kali lipat, bisa sampai kayak 10 lebih dari 10 kali lipat dari cost dia sekarang kali. Benar. Lu harus bayar gaji minimum wage-nya mereka, ya kan. Udah itu kedua, lu harus reimbursement juga kan buat gas gitu-gitu, no? Reimbursement sih sebenarnya nggak perlu, cuman gaji kan paling gede. Ibaratnya lu mikir kalau sekarang satu orang dibayar $15 per jam, lu ada ratusan ribu, ya kan. Udah gitu kan income-nya Lyft sama Uber kan fluctuate gitu, lo kan lu nggak tahu, nggak fix kan, nggak tahu kan, karena lagi rame orang banyak yang pakai, ada yang enggak gitu kan, ada hari yang enggak. Terus udah gitu belum benefitnya. Iya benar. Gue rasa mereka yang kemarin komplain itu mereka tuh ngincar benefitnya kali ya, health benefit gitu-gitu kan di sini mahal. Ya makanya kan awalnya mulanya dibuat kan buat side job, bukannya bukan full time. Lu kan kalau udah full time job kebanyakan
apalagi kalau lu kerjanya buat company yang lumayan gitu, yang lumayan kayak menengah ke atas, itunya company-nya mereka kan biasa sediain gitu asuransi kesehatan gitu loh, at least yang basic ya, yang at least lu ke rumah sakit ada asuransi kesehatan, lu nggak usah bayar full gitu. Iya. Nah terus jadi kemarin Uber sama Lyft kan udah komplain, udah file ini juga kan, komplain juga dari orang nggak mau mereka employee karena cost-nya terlalu tinggi gitu kan. Tapi abis itu kayaknya sama court dia kan file for appeal buat peraturan sama court, jadi di appeal-nya bukan dia approve ya, appeal-nya aja kayak oke, lu selagi appeal lu itu bahasa Indonesia apa? Appeal sama banding ya. Jadi kayak lu selama banding lu itu lagi dikonsiderasiin kayak lagi in proses, jadi mereka bisa tetap operasi selama secara biasa gitu, kayak sebagai independen kontraktor gitu. Iya, jadi lu nggak perlu jadiin employee nggak perlu jadiin driver, jadi employee dulu. Lu tetap bisa beroperasi secara kayak semula, kayak normal sampai nanti appeal-nya either di approve atau nggak di reject gitu kan. Kalau di reject, katanya sih mereka company ini Uber sama Lyft bakal keluar dari California. Menurut lu bakal di approve atau reject? Kayaknya sih bakal di approve. Soalnya sekarang lu mikir ya, sekarang kalau lu jadi driver yang mikir gini, kalau dia di reject ya, misalnya kalau dia di approve misalnya, jadi mereka tetap di sini. Tuh ngomongnya, kalau mereka di reject salah. Kalau mereka di reject, mereka nggak di sini. Kan mereka maunya di approve kan. Kalau misalnya di reject, gini ya, mikirnya kalau lu di reject, kalau mereka keluar dari California kan, lah berarti lu ratusan ribu orang ini bakal kehilangan kerjaan. Apalagi kalau mereka yang udah full time. Apalagi sekarang lagi corona yang bener-bener unemployment-nya tuh tinggi, mereka out of the picture, even search up. Lu bayangin, lu ratusan ribu orang langsung hilang begitu ya, job kerjanya langsung hilang. Terus sekali lu move kan udah sih, udah nggak ada lagi Uber sama Lyft di California. Ya. Mana abis Uber sama Lyft di-kick, entar lagi Instacart di-kick sama dia. Maybe. Soalnya kan itu basically is the same foundation, sama right? Tipe itu sama. Kerjanya kan sama kan. Lu based on like the job that you do, like everyone's contract gitu, like independent contractor. Iya. Kayak lu your own, ini banyak lu self-employed gitu, lu itu bisnis lu sendiri ya. You are your own boss, exactly. Terus jadi kalau mereka di reject, kan mereka keluar, udah tuh mereka semua pada hilang kerjaan, ya kan? Kalau yang mereka cuma ngerjain part time, oke lah, mereka masih ada kerjaan yang satu lagi. Kalau yang full time, gimana mereka mau bayar bill segala macam ya kan? Benar. Nah terus udah gitu, kalau mereka di approve misalnya, ya kan? Berarti semua employee-nya bakal jadi approve, terus udah itu. Iya sih, terlalu berat buat company-nya, itu nggak mungkin. Mereka bisa sih sebenarnya jadiin employee, cuma masalahnya sekarang gini satu. Mungkin bisa nggak sih employee mereka accept tapi mereka screen employee-nya. Jadi kan soalnya kayak banyak orang kayak kayak temen gue gitu ya. Dia dulu ngedrive buat Uber. Tapi semenjak semenjak kerjaan kita balik gitu, dia kerja lagi balik, dia cuman kayak ngedrive itu kayak seminggu paling sekali atau 2 kali gitu kalau dia sempet doang. Ngerti nggak? Kalau maksudnya gue kenapa company ini nggak nge-screen dia punya, kalau misalnya mau dijadiin gitu, mereka mau dijadiin employee, kenapa nggak di-screen aja gitu loh. Jadi kayak minimum of, kayak lo tau kan mereka ada history-nya, pasti ada back history-nya dong. Lu ini kerjanya berapa banyak, your earnings berapa banyak kayak gitu. Ngerti nggak maksud gue? Maksudnya dari 100.000 orang yang kerja, pasti kalau menurut gue ya, pasti cuma 30.000 orang yang benar-benar take this as full time. The rest is just part time or like whatever free time gitu loh. Tapi kan ini, lu mikirnya ya, yang part time tadi, mereka mikir kalau mereka kerja misalnya restoran, full time, mereka intinya kerjaan pokoknya di restoran misalnya. Mereka bilang di restoran, karena restoran yang nggak ada benefit juga. Nah kalau restoran kayak kebanyakan nggak ada yang benefit. Ada beberapa yang ada benefit. Kayak yang kalau company gue bilang middle and up. Kalau company kayak waktu itu ramen store gue, dia kan ada itu forward gitu. Cuma masalahnya sekarang, lu mikir kalau lu misalnya kerja restoran, terus Uber sama Lyft bikin sekarang semua driver bakal jadi employee, dapat benefit, dapat gaji pokok, kan? Lalu nggak mau kerja kayak gitu. Kalau lu kerja restoran dan lu nggak ada benefit, pasti lu mau dong. Tapi gimana ya, kalau menurut gue kalau misalnya kalau Uber dan Lyft mau ngasih kayak benefits ke company, kayak ke employee-nya,
or like hire employees gitu ya, I think it's gonna be hard. I mean, of course gue bakalan run ke mereka gitu kan. Tapi kan pasti gue jadi instead of restoran job, jadinya gue jadi driver dong, ya kan. Tapi kan not everybody is able to do it gitu kan. Cuma sih kan kalau lu mikirnya gitu kan. Jadi dari 3, lu kayak contoh lu 100.000. Kalau gue dikasih posisi begitu ya, gue nggak akan ambil Uber and Lyft karena gue tahu gue nggak gitu suka driving. Oke, lu kan. Ini kan makanya gue bilang dari 100.000 kayak contoh lu bilang 30.000 full time. Mereka udah pasti kan bakal convert kan. Sisanya 70.000. Dari 70.000 at least setengahnya lagi bakal convert juga. Walaupun mereka cuma awalnya part time ngerjain ini cuma sampingan, tapi karena mereka dikasih yang kayak gitu itu ada benefit, ada gaji pokok, terus mereka bisa ngedrive tanpa ada bos, ada like they have no supervision, nggak ada supervisor yang ngeliatin mereka gitu, 24 selama mereka kerja. Ada beberapa orang at least setengahnya lagi move ke ini, jadi lu sekarang lebih dari 50% loh dari 100.000 itu yang udah bakal move jadi employee kan. Nah sekarang jadi masalahnya gini. Kalaupun mereka di approve kan, misalnya di approve terus Lyft sama Uber stay di sini, bilang you know what, kita bakal jadi lo employee full time gitu kan. Sekarang masalahnya gini, mereka nggak ngomongin lo harus full time, pokoknya jadi mereka employee, mereka nggak ngomong full time employee, mereka cuma ngomong jadi employee, jadi mereka harus dapat gaji pokok minimum wage. Part time, gila di sini part time berapa jam ya? 20 jam apa 40? 20 jam at least, 20-an. Kalau lebih dari 30 udah bukan part time selalu. Kayaknya dibikin 20 sampai 30 itu masih part time. Nah sekarang kalau mereka, sekarang mereka ngambil loophole-nya aja ya kan. Gue jadi lu employee semua, ya kan, gue kasih lu gaji pokok, tapi semuanya part time. Nggak ada benefit. Nggak ada benefit kan? Iya. Mereka nggak harus ngasih benefit karena bukan full time. Iya. Satu itu kan, itu loophole misalnya mereka pakai. Kedua, sekarang mereka semua habis. Kedua. Tapi ya kalau kayak gitu jadi drivernya nggak bisa kerja banyak loh. Jadi yang dulunya udah full time, udah convert full time, they can make money. Sekarang bukan masalah itu juga. Lu nggak bisa, sekarang juga schedule mereka yang nentuin karena lu sekarang employee. Lu bukan itu lagi. Dan lu sekarang mereka bisa ngasih lu warning, bisa lu dipecat. Lu bisa dipecat. Ya. Terus lu part time lu bisa dipecat nggak ada bener-bener ini. Nggak ada pesangon, nggak ada apa, pokoknya nggak ada apa-apa. Lu nggak ada sick leave, nggak ada vacation leave. Nggak ada any of those benefits. Nggak ada match buat 401k gitu, buat retirement gitu, itu nggak ada. Makanya sekarang lu either way sebenarnya drivernya fuck gitu ya. Kayak lu di reject, mereka di reject, mereka stay. Ya kan? Di reject mereka, kalau dia out enggak dong, kalau di reject berarti dia out. Kalau di approve berarti dia still in, right? Kalau di approve mereka still in. Iya dong. Kalau di approve mereka masih di sini. Kalau di reject dia out. Kalau di reject mereka out. Kalau nggak, either mereka di reject tapi mereka mau stay di sini. Ya. Dan part time itu loophole-nya. Loophole-nya ya bikin mereka semua part time. Kedua, dikasih mereka schedule yang benar-benar nggak enak banget. Yang benar-benar kacau. Jadi nggak mau mereka. Nggak enaknya tuh nggak apa di sini? Gue baru inget ya. US company itu tuh ada probation time. 3 bulan ya. Mampus ya sih. Itu makanya gue makanya banyak beberapa orang juga udah bilang sih, ada beberapa sebenarnya driver juga yang ngomong kayak sebenarnya mereka nggak mau jadi employee karena itu. Karena mereka tahu orang-orang yang pintar yang mikir panjang ya, nggak cuma mikir pendek ya, mikir panjang. Mereka tahu. Tapi ini kenapa bila bisa pass ya? Maksudnya gue begitu banyak orang yang drive Uber sama Lyft tuh nggak mau jadi employee. Ini taksi company pasti mereka bayar lobby segitu, buat ngelobi. Soalnya pemerintah. Kalau sekarang Lyft sama Uber keluar, taksi itu langsung ini lagi. Gitu ya, banyak banget taksi yang use Uber sama Lyft gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya, mereka sampingannya kan. Kayak mereka pakai mobil pribadinya mereka buat ini kan. Nggak, banyak di LX kayak gitu juga sempat. Oh ya? Iya, tapi waktu itu sempat ketahuan orangnya kayak diusir gitu. Cuman maksudnya gue banyak di luar LX itu banyak yang kayak gitu. Itu kan gue dapet. Mereka pakai taksi gitu, company taksinya. Iya, tapi dia kasih tahu itu dia company taksi. Waktu itu sempet di orang tuh ada agreement kalau nggak salah sama Uber. Jadi dikasih tauin, lo tuh pakai taksi apa? Gue nggak tahu. Cuman it was a very short period of time, I think, because gue pernah kayak call buat, I think it was Lyft. Kayak gue call buat Lyft, udah gitu terus yang gue dapet itu taksi hijau. Lu tau taksi hijau? Ya gue dapet taksi hijau. Jadi gue kayak yang cool, you know. Waktu itu kan gue baru kerja dari LX kan. Man, gue inget banget, gue sedih banget, gue pengen nangis.
kerja, gitu pulangnya kemalaman nggak ada bus. Waktu itu gue belum ada parking pass kan, bener-bener baru banget. Lu tau dari LAX pulang ke rumah gue berapa menit sih? Oh 15 menit. 20 menit, 15 menit kan? Lu tau gue bayar berapa? $20. $65. Kok beda? Oh tengah malam ya? Tengah malam. Gila, gue tuh pengen banget nangis, gue udah kesel banget. Nah makanya, anyway, jadi kalau menurut lu bagusnya gimana? Ya stay what it is, kayak sekarang. Gue juga merasanya begitu. Kenapa harus begitu ya? Maksudnya, man, these people just make things difficult. Lu merasa nggak? Makanya mereka orang-orang yang nggak pikir panjang kayak gitu. Mereka cuma mikirnya, gue mau gaji, gue mau benefit. Tapi mereka nggak mikir. Company gede gini tuh mereka pintar, mereka nggak bego juga. Kedua mereka punya legal team, mereka punya legal teamnya mereka biasanya tuh yang bener-bener yang mereka bakal cari celah. Oke, nggak apa-apa, lu mau jadi employee, oke. Mereka bakal cari semuanya. Iya, mereka bakal cari celah kayak sebisa mungkin. Lu kan berusaha bikin company-nya ini kan ribetnya kayak gimana sih, ngerugiin company gitu. Tapi company-nya mikir yang gua nggak mau, dia juga mereka sekarang gini, lu ya elah orang yang bisa bikin company gede itu mereka nggak bego gitu. Iya. Dan mereka punya satu tim yang isinya tuh ada legal team, ada marketing team, ada development gitu segala macam. Mereka komplit gitu loh. Nggak mungkin nggak ada. Iya, dan mereka tuh lebih udah kepikir lebih jauh daripada lu orang yang ibaratnya yang cuma minta minimum wage sama ini. Mereka lebih tahu mereka bisa cari celah gimana caranya buat counter balik gitu. Pasti. Bikin bukan mereka yang rugi, lu yang bakal rugi sebagai jadi employee. Istilah katanya lu mengecam mereka sebagai yang jahat, elunya diton jadi yang jahat. Bukan soalnya gara-gara lu yang lu minta begini. Gua kasih tapi nanti dia bakal ngelakuin sesuatu yang bakal lu bikin, oh kalau tahu gua nggak usah minta jadi employee, mendingan kayak ke dulu aja gitu. Well, that too. Tapi kayak katanya kayak sekarang misalnya gue employee, gue salah satu dari si drivernya yang ngusulin gitu. Sekarang the other drivers gonna hate me. Tapi kan nggak ada yang tahu siapa yang ngusulin awalnya. Ya semua taunya union. Iya, tapi kan maksudnya istilah katanya gimana ya? It's backfiring to you also. Gitu. Oh enggak, semua kan lu nggak ngomong individual, sekarang mereka tuh bakal backfire-nya ke semua drivernya. Iya gitu. Makanya maksudnya gue niatnya baik, gue mau membantu other driver, tapi sekarang jadi backfire ke kita semua. Oh iya, udah pasti. Man. Saya udah jadi maksudnya nggak bakal ada namanya company yang rugi daripada buat ngutungin. Oh iya bawang semua makanannya. Anyway. Jadi nggak ada, namanya nggak mungkin ada company yang mau beroperasi merugi gitu ibaratnya. Iya pastilah. Mereka juga sekarang Uber sama Lyft, gue tahu mereka masih ngerugi, mereka nggak profitable. Oh ya? Gue pikir dia make a lot of profit. Mereka belum profitable. Bahkan startup gitu mereka at least ada yang kayak 15 sampai 10 tahun nggak profitable. Jadi mereka tuh burn money terus tiap tahun. Oh iya, dia kan sempat kasih kayak bonus kan, like sign up for to be a driver. Gitu. Lu kalau misalnya drive-nya tuh kayak seminggu atau berapa hari, terus ada berapa trips. 10 trip dalam waktu sebulan lu dapet. Kayaknya lebih deh. Oh ya, 20 yang 500 trips tapi 1 bulan. Lu bikin 500 trips 1 bulan dapat $800. Oh. Or something like that, I forgot. Ya, because my friend was telling me to do it. I'm like, no, I don't like driving. Iya, itu kayak gitu-gitu yang burn money itu kayak gitu buat marketingnya mereka, buat dapetin driver, buat dapetin penumpang. Dalam hati gue baca beritanya, gue bilang ini either way driver yang rugi. Iya gitu. pastilah. Nih ya, ruginya apa kalau misalnya mereka kick out, lu nggak ada kerjaan. Iya, nggak ada part time, oke, lu nggak ada kerjaan, satu yang buat full time, yang kedua yang part time, lu nggak ada lagi side job, lu nggak ada lagi kayak duit ekstra income lu, gitu loh. Terus kalau mereka stay dan lu jadi employee, satu lu harus bakal schedule. Lu nggak bisa jadi lagi lagi kayak kemarin kayak nentuin terserah lu bisa gitu. Turn on langsung kerja, turn off udah lu nggak kerja. Lu nggak bisa, sekarang lu ada schedule ya kan. Satu itu, kedua lu mau benefit, oke. Sekarang kalau masalahnya kalau mereka kasih lu full time, kalau lu kasih full time, kalau lu dikasih semuanya part time, paling cuma 10 orang 20 orang kasih full time. Makanya gimana? Mereka nggak perlu, kalau lu namanya part time kan lu nggak perlu dikasih benefit, ya kan? Begitu bikin duit cuma dikit banget gitu. Buat lu ngebayar ini itu tuh nggak akan cukup. Sekarang dulu lu belum employee kan, belum jadi pekerja, misalnya belum jadi employee kan lu bisa kerja sehari, lu bisa kerja kayak buset, lu bisa bekerja kan 10 jam, 12 jam, terserah lu dong.
nggak ada limit kan. Terus gue lagi mikir ya, bukannya Uber sama Lyft itu ada tipping system ya? Iya. Lu kalau employee ya, lu kena tip ya, itu taxnya tingginya minta ampun. Tapi tip bukan, setahu gue sama aja sebagai employee atau sebagai independent contractor, setahu gue sama aja, taxnya nggak berubah. Lu sama. Dulu waktu gue kerja resto tinggi banget. Iya, tip emang lebih tinggi daripada gaji pokok, setahu gue. Kan ibaratnya kayak bonus. Lu tau nggak, gue dikasih bonus sama Amazon, GoPay. Tau nggak tinggal berapa gue terima? Berapa? Setengahnya. Oh ya? Iya, nanti gue buset, di taxnya 50%. Makanya gue paling sebel tuh. Waktu itu gue inget dapat bonus $200. Kok taxnya gede banget nih gue? $200. Iya, waktu itu gue baru mulai kerja juga sih, yang shipping itu. Kan gue mulai September. Itu dikasihnya di paycheck lo apa dikasihnya separate di envelope? Envelope separate. Kayak separate check, iya. Nah itu biasa taxnya nggak di tax kadang-kadang. Nggak, itu gue di tax. Di tax juga? Di tax. Jadi berapa? Gue nggak inget, tapi gue liatnya kayak, maksudnya gue dapat 200 ya, tapi by the end of the kayak tax return gitu, dari company-nya itself, ada tulisnya gitu kan, ada bonus atau something gitu, ada amount-nya ada gitu. Terus temen gue bilang, kan gue baru masuk, gue mulai masuknya September, gue dikasih bonusnya Desember, ya kan, temen gue dikasihnya lebih gede. Jadi temen gue kayak, oh my god, gue nggak tahu kalau company ini ternyata nge-taxin bonus kita sebegini banyak. Terus gue nggak sadar juga kan, gue masih nggak tahu. Jadi dari 200 lu di tax dapet tinggal berapa lu? Kayaknya tinggal cepet apa 125 gitu. Iya, hampir 50%. Iya, gue kayak Kalau sedih ya hidup itu, kayak mau dikasih duitnya susah banget sih. Kalau restoran, kalau misalnya mama and pop gitu yang yang kayak cuman kayak apa kayak toko-toko kecil-kecil gitu, kalau dikasih lu bonus ya, itu biasa nggak di tax. Iya, soalnya mereka itu keluar kan dari itu mereka sendiri, kantong mereka sendiri, karena dikasih cash, kalau nggak dikasih cek, tapi nggak ada tax, nggak ada apa, nggak di file sebagai income. Bener-bener kayak gue waktu itu kerja di cafe, dikasih kan, buat Thanksgiving dikasih, udah gitu terus Christmas dikasih, New Year dikasih, closing dikasih. Iya, dikasih lebih generous kadang-kadang lagi. Iya, gue kayak enak banget, non profit waktu itu. Anyway, driver for Uber and Lyft, they're on the lose situation. Iya, very lose. Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu entarnya gimana ke depan, tapi menurut gue dari sekarang pandangan gue ngelihatnya dari berita, dari gue pemikiran gue sendiri, gue liatnya kayak lose situation. Gue juga masanya lose situation. Soalnya lu diterima atau nggak, misalnya propnya diterima atau nggak diterima pun, you still fucked. Iya, soalnya lu like you can't make more money. I mean, not like more money, as much money as before. Lu nggak bisa bikin duit seperti dulu. Dan sekarang, like you can't be your own boss anymore. Nggak, maksudnya gue sekarang mereka daripada mereka bilang minta jadi employee ya, kenapa mereka nggak minta di reduce percentage itunya? Kan sekarang kayak Uber kan ngambil 30% ya, 30 apa 20% sih, 30, pokoknya sekitar segitulah. Instead of itu, instead of lu mau minta jadi employee biar dapat benefit, kenapa lu nggak bilang di reduce kayak 10%? Iya. Jadi 10%. Jadi nggak, di 10%, I don't know, jadi 20%, jadi 15%, gue nggak tahu itu. Pokoknya di reduce itu persenannya daripada jadi lu game mau dari $100 lu bikin, dulunya lu dapat cuma $70 misalnya, jadi lu bisa dapat 80 gitu loh. Itu emang selisih $10, tapi kan it's add up gitu kalau lu kerja 5 hari, 6 hari, seminggu. Kalau misalnya 1 hari dapat cepet, terus lu kerja 1 bulan penuh 30 hari, 3.000. Kalau biasa lu dulu lu dapatnya 2.100, kan lu dapatnya 2.400, 300 ekstra kan lumayan gitu loh. Daripada lu minta jadi employee biar dapat benefit gitu loh. Sekarang lu benefit juga 401k retirement. Lu mau dapetin juga kalau lu duit make money-nya pas-pasan, lu mau gimana? Sebenarnya yang rate itu lebih bagus sih idenya. Soalnya lu 300 itu ya, lu bisa save towards your apa aja. Lu malah bisa insurance, lu bisa buat IRA lu. Iya kan? I think that's a better idea. Iya, makanya gue mikir kenapa pengen ngapus yang buat itu daripada mereka jadi mungkin mereka belum kepikiran. Enggak, mereka mungkin udah coba kali, cuma nggak berhasil atau gimana? Nggak berhasil, mungkin nggak berhasil. Karena yang lu bilang gitu, soalnya company begini kan dia orang belum make profit kan, bilang. Iya. Mungkin they're still trying to make it, so. Ya kalau gitu nggak ada kayak, it's not an option for them buat nge-reduce. Berarti kalau kayak gitu, berarti sekarang mereka kalau mereka ditolak, mereka harus jadi mereka employee. Kalau mereka mau stay di California, berarti mereka like almost 100% mereka bakal keluar kalau kayak gitu. Iya. Soalnya kan kayak gitu kan lebih expensive daripada mereka turunin rate-nya mereka. Kalau gue bilang ya. Iya, kalau gue sih feelingnya ya, kalau misalnya dia di reject ya, gue rasa dia orang just gonna get out. Nggak mungkin stay. Gue feelingnya gue sih gitu.
Tapi lo tau kan di sini banyak juga illegal taxi. Gua nggak tahu itu kan kebanyakan kayak biasa Chinese gitu kan. Chinese or Korean. Chinese company gitu kan. Iya. Yang mereka biasa cuma buat orang-orang yang mereka juga. Iya, buat yang orang-orang tahu, yang iya. mereka juga yang Yang mereka tahu pakai kartu nama gitu doang. Cuman ya Uber juga banyak kok kayak gitu. Kalau dia nyetir, dia kasih lu kartu nama dia langsung. Jadi lu nggak usah udah order mereka lewat Uber atau Lyft. Dia langsung telepon mereka directly ke handphone mereka. Nah gitu dia kasih rate-nya sama kayak rate-nya Uber juga kan. Iya. Misalnya untuk kita orang di sini yang nggak ngedrive, gue jujur pas gue denger si Uber sama si Lyft udah mau out gitu ya, tuh nggak gue kepikiran siapa. Temen gue sih semusim, dia kan nggak bisa nyetir. Oh, dia butuh banget Uber sama Dia Lyft. butuh banget Uber sama Lyft. Makanya gue bilang sama dia pas gue denger news dari lu, gue langsung SMS dia kan. Gue bilang, yo, dia bilang, what? Gue denger Uber sama Lyft mau out dari California nih. You need to learn how to drive. Gue bilang kayak itu, dia bilang, oh no. Lucu banget dia bilang, dan you saw last week. Kasian. When your time comes, don't postpone it.